Mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tolong jangan bosan dulu. Tadi siang saya sudah ke SMK. Ini malam lagi ketemu lagi nih. Karena memang bulannya sudah bulan tua ini, bulan November ini bulan-bulan kegiatan harus diselesaikan Bapak Ibu. Jadi kami di PT pendamping juga diopyak-opyak oleh ini supaya segera menyelesaikan tugasnya seperti itu. Jadi untuk malam ini Bapak Ibu, saya belum kirimkan linknya ya. Malam ini tadi saya menyampaikan ke Bu Iva mau melanjutkan yang materi kemarin, cuma ternyata karena kendala simulator. Jadi ini materinya akan saya lanjutkan ke yang desain Bu ya, CAD, Computer Aided Design. Di sini kita akan memperkenalkan kepada rekan-rekan semua, teman-teman di SMK, software Autodesk Fusion ya 360, di mana software ini adalah software CAD design ya, berbasiskan cloud Bapak Ibu. Jadi semua software ini nanti akan kita semua desain itu datanya akan tersimpan di cloudnya servernya Autodesk. Nah, di malam hari ini lebih detailnya ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan program SMKK upgrade ya. Upgrade keilmuan bagi saya sebenarnya bukan memberikan materi, tidak, sekali lagi bisa dikatakan kami dari PT Pendamping ingin sharing ya Bapak Ibu. Monggo nanti kalau memang ada pandangan yang berbeda atau mungkin punya pendapat berbeda atau mungkin punya masukan yang lainnya bisa kita diskusikan dengan lebih nyaman. Sekali lagi sifatnya adalah sharing Bapak Ibu. Nah, di pertemuan malam ini sama seperti kegiatan diklat kita yang sebelum-sebelumnya ya, kita akan mencoba untuk memperkenalkan ke Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan di SMK mengenai beberapa teknologi, beberapa update keilmuan yang sekarang lagi ya, khususnya berkaitan dengan jurusan konsentrasi TOI ya, Automation Industry ya, di SMK. Nah, di sini malam ini kita akan membahas mengenai software Fusion 360, Autodesk Fusion 360, bagaimana software tersebut bisa membantu kita untuk merealisasikan sebuah project ya, dari awal sampai akhir. Itu bagaimana kita bisa merealisasikannya. Sebelum itu nanti akan kita jelaskan, kita bahas sedikit mengenai fitur-fitur utama yang dimiliki oleh software Fusion 360 Bapak Ibu. Bagaimana fitur-fitur tersebut bisa menunjang, bisa mempercepat, bisa men-speed up desain kita di komputer. Nah, di dalamnya itu nanti termasuk bagaimana kita mendesain sebuah rangkaian elektronik. Kalau di sini istilahnya kalau di Fusion itu CAE Bapak Ibu, Computer Aided Electronic ya. Nah, jadi ternyata di Autodesk Fusion 360 pada awal mulanya dulu itu memang dia konsentrasi di CAD dan CAM, desain dan manufaktur Bapak Ibu. Cuma kalau tidak salah sekitar mungkin saya tahu persis ini karena pada saat saya awal menggunakan Fusion itu belum ada CAE-nya, tapi beberapa periode waktu mungkin 1-2 tahun terakhir ini kalau nggak salah. Ini di salah satu fiturnya 360 itu dia mengintegrasikan CAE-nya di dalam software tersebut. Sehingga ini luar biasa
manfaatnya bagi apa ya? Bagi industri manufaktur yang mana bagi industri yang mana dia seringkali memiliki pekerjaan untuk mengintegrasikan ini perangkat elektronik di dalam sebuah perangkat mekanik. Itu luar biasa ininya, apa namanya, manfaatnya. Nanti akan kita coba tunjukkan ya hasil jadinya seperti apa. Kemudian kita di malam ini lebih pentingnya lagi, Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran workflow-nya, aliran kerjanya, bagaimana memulai pekerjaan tersebut, bagaimana mengintegrasikannya, kemudian bagaimana untuk proses manufacturing-nya contohnya. Tentu saja di sini kita tidak akan mencoba langsung ke hardware-nya ya. Tapi setidaknya nanti ketika kita masuk ke pintu masuk ke hardware itu kita bisa tunjukkan seperti apa. Seperti itu. Ya. Jadi di desain yang akan dilakukan oleh Autodesk Fusion 360 itu akan meliputi 3 hal Bapak Ibu. Ada yang elektroniknya ya. Di elektronik ini nanti kita akan bisa mendesain rangkaian skematik, kemudian rangkaian layout PCB-nya ya. Bahkan nanti di CAE-nya ini bisa kita generate ya visualisasi 3 dimensinya. Dengan komponen apapun yang kita inginkan ini bisa. Ini software ini mungkin kalau Bapak Ibu mungkin pernah belajar elektronik sederhana ya, bagaimana membuat PCB ya gitu ya. Mungkin pernah menggunakan software semacam Eagle, semacam Proteus yang kemarin yang kita gunakan itu juga bisa kita gunakan sebagai CAE. Semacam Electronic Workbench contohnya WB ya, atau Protel ya atau Altium Designer yang sekarang juga populer juga, atau mungkin project open source yang sekarang lagi in juga KiCad ya itu. Nah, namun si Fusion 360 ini memiliki sudut pandang yang berbeda Bapak Ibu. Karena kalau software yang lainnya itu dia sangat apa ya, kalau saya mengatakan independen. Bukan independen, dia terpisah gitu antara desain mekanik dengan desain elektronik itu bekerja sendiri-sendiri gitu. Jadi contohnya saja kalau kita engineer elektronik contohnya, maka dia akan konsentrasi di desain elektronik saja. Namun ketika elektronik ini kita letakkan atau kita taruh di sebuah desain mekanik, contoh sederhana, seumpama kita mendesain dashboardnya motor lah, seumpama. Kan itu ada 2 sisi. Di satu sisi elektronik untuk meternya, odometrinya, display odometernya, entah itu digital maupun analog. Di satu sisi yang lain, ya, yang mechanical, orang mekanik dia mendesain bagaimana bentuk, bagaimana ukuran, bagaimana contohnya artistik di dalam sebuah dashboard atau ya dashboard sebuah motor contohnya atau mobil contohnya. Di situ. Nah, masing-masing ini bekerja sendiri-sendiri dan kebanyakan software-software yang sekarang eksis di pasaran itu dia seperti itu. Contohnya apa tadi? Contohnya kalau panjenengan menggunakan EWB atau menggunakan Altium Designer ya, dia hanya bekerja di sisi elektroniknya saja. Namun di sisi yang lain kita sebagai orang mekanik contohnya ya, mechanical belajar menggunakan CATIA contohnya atau menggunakan AutoCAD contohnya. Kita hanya terkonsentrasi pada bagaimana membuat desain mekaniknya. Nah, permasalahannya muncul Bapak Ibu ketika ya si desainnya elektronik ini jadi, mekaniknya jadi, kemudian ketika dijadikan satu. Nah, ini jadi masalah. Ada kalanya kan ukuran ini kan nggak pas. Desain, ketebalan, posisi, lokasi itu ketika diintegrasikan jadi satu, loh, kok ukurannya nggak pas kan gitu. Nah, ini akan menjadi suatu pekerjaan yang yang rumit bagi sebuah kolaborasi pekerjaan. Bagaimana sih kita bisa bekerja software desainnya cuma satu ya. Namun engineer elektronik, engineer mekanik
ya kan? Bahkan engineer fabrikasi. Jadi kalau di mekanik itu kan ada yang khusus desain kan gitu ya. Ada juga yang khusus fabrikasi kan itu. 3 orang ini bisa filenya cuma satu Bapak Ibu. Tapi satu file ini bisa diakses oleh 3 orang tadi. Ada yang mengerjakan mekaniknya, desainnya, ada yang mengerjakan elektroniknya, ada yang mengerjakan langsung fabrikasinya. Dalam satu file yang sama, berbasiskan cloud tadi, sehingga kapanpun ada update, ada perubahan, ada modifikasi, ya, ada revisi, entah itu di desainnya, entah di elektroniknya, entah itu di teknologi manufakturnya, maka itu bisa diakomodasi seperti itu. Bapak Ibu masih azan, kita jeda sebentar ya. Mohon maaf, kita jeda dulu. Nanti setelah itu kita langsung lanjutkan. Baik, Pak. Diangkat oleh Autodesk Fusion sebagai kekuatan inti dari software ini Bapak Ibu. Nah, basisnya cloud, kemudian integrasinya adalah integrasi dari 3 divisi tadi seperti itu. Yang mana ini sampai sekarang memang kalau mungkin Bapak Ibu menggunakan software lain, coba saja diuji gitu. Apakah ada software lainnya selain Autodesk Fusion yang bisa memberikan solusi terhadap masalah ini contohnya gitu. Selain Fusion gitu. Panjenengan mungkin kalau menggunakan AutoCAD di sini juga ada CAD-nya Bapak Ibu. Ada CAD-nya. Kalau menggunakan CATIA contohnya, selain CAD bisa langsung ke manufakturnya, tapi dia juga tidak memiliki elektronik desainnya. Di satu set sama seperti AutoCAD ya, sama ya. Seperti itu. Tapi ini yang sepanjang yang saya ketahui dan saya pergunakan memang Fusion 360 ini mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Jadi sampai di sini saya kira Bapak Ibu sudah memahami ya keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi software ini. Nah, pada saatnya setelah ini kita akan mencoba ya memberikan gambaran bagaimana workflow-nya, bagaimana aliran kerja, bagaimana alur kerja kita bisa mengintegrasikan 3 divisi tadi Bapak Ibu. Sehingga kalau panjenengan punya tim gitu contohnya ingin memproduksi suatu alat, suatu perangkat, kontrol contohnya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang bimbing robot di SMK, jangan sampai di titik ini saja, elektronik desainnya saja kan. Bagaimana setelah dia jadi, panjenengan bisa integrasikan dengan mekanik ya, casing atau mungkin karoseri lah istilahnya ya. Karoseri yang bagus, kemudian nanti ada tim juga yang ngerjakan fabrikasinya gitu. Ya. Nah, kalau membahas mengenai manufaktur fabrikasi, kita kan larinya kan ke injection molding mungkin ya kalau itu plastik, atau mungkin ke mesin CNC, mesin router ya dan sejenisnya lah kan gitu. Nah, di sini kekuatannya Fusion ya. Dengan desain yang sudah kita miliki, kalau kita ingin fabrikasi dia menggunakan teknologi rapid prototyping menggunakan 3D printer, dia bisa Bapak Ibu. Jadi dia juga memiliki slicer. Nama slicer itu software yang dibutuhkan untuk menerjemahkan desain 3D kita menjadi menjadi gerakan, menjadi menjadi layer-layer yang mana akan menjadi acuan gerakan dari extrudernya 3D print tadi, dari istilahnya spindle-nya lah, extruder tadi. Itu kalau diinginkan ke mesin 3D print contohnya untuk aplikasi rapid prototyping. Namun kalau industrinya adalah industri profesional, memiliki mesin CNC contohnya, kita juga bisa langsung dari software Autodesk Fusion ini pun juga bisa langsung mengendarai G-code-nya untuk bisa kita umpankan ke mesin CNC-nya. Jadi all in one Bapak Ibu. Saya sendiri kemarin terakhir, mungkin videonya yang mesin CNC yang pernah saya tunjukkan itu panjenengan sudah pernah lihat.
Itu semua desain, semua proses manufakturnya ini juga saya kerjakan di aplikasi 3D Autodesk Fusion ini Bapak Ibu. Sehingga eh, dengan hanya mengandalkan satu software, semua semua apa namanya? Semua pekerjaan itu selesai di situ. Minus kecuali Bapak Ibu ya yang kalau kemarin apa namanya? Kita belajar VS Code ya. Di sini nggak ada VS Code-nya kan gitu. Jadi setelah elektronnya jadi, ya untuk menanam programnya kita tetap menggunakan software yang kemarin seperti itu. Monggo, kalau mungkin ada yang perlu disampaikan bisa langsung ditanyakan mungkin. Sambil saya lanjutkan ya. Ini saya sebelum kita masuk ke teknisnya, Bapak Ibu, ini saya berikan contoh beberapa proyek yang sudah saya kerjakan ya menggunakan aplikasi apa namanya Autodesk Fusion. Ini sudah saya upload di channel YouTube juga. Internetnya lambat sekali. Saya gambarnya terlalu resolusinya rendah ini. Coba saya naikkan dulu resolusi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini kita masih mengandalkan yang ininya apa CAE-nya Bapak Ibu. Electronic design yang bisa dikerjakan yang dibuat di platform Fusion ya. Sampai di titik visualisasi 3 dimensinya seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini kan panjenengan bisa dengan leluasa ya sebelum proses fabrikasi itu dilaksanakan, sebelum PCB itu dibuat contohnya ya. Panjenengan bisa lihat langsung ya, oh ternyata nanti bentuk atau hasilnya seperti ini. Ini Bapak Ibu, semua komponen yang dipergunakan ini adalah dalam ukuran aslinya. 1:1 Bapak Ibu. Ya. 1:1 sehingga nanti ketika kita realisasi, maka yang kita dapatkan juga hasilnya seperti ini gitu. Ya, ini kalau ini motor controller, ini terus terang ini VFD controller ini salah satu proyek saya berapa tahun Januari 2021 awal tahun. Nah, ini Bapak Ibu, apa namanya? VFD itu variabel frekuensi drive. Jadi untuk pengaturan motor AC ini ya. Nah, ini sederhana sih prinsipnya. Kita memiliki microcontroller ya kan. Kemudian microcontroller tersebut akan menggenerate PWM. PWM-nya itu akan diumpankan ke DAC sehingga akan keluar sinyal analog, murni analog. Tegangan analog tersebut kemudian akan kita hubungkan ke dua buah VFD, 2 unit VFD. Di luarnya, di sini tidak ada di sini. Ya. Selain itu VFD itu tersebut juga kita bisa atur arahnya menggunakan 2 relay Bapak Ibu. Arahnya kalau ini arah putaran searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Untuk menggunakan VFD ini kita hanya menggunakan tegangan 12 volt ya, sehingga saya membutuhkan juga penurun tegangan di sini step down converter. Ini untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 3,3 volt yang akan mengaktifkan atau memberi catu daya ke ini adalah STM32 Bapak Ibu, Blue Pills nih. Yang saya pergunakan karena speednya lebih superior dibandingkan Arduino. Ini kita desain di Autodesk Fusion ya. Dari awal setiap komponen ini kita bisa ambil, kita bisa kalau nggak ada kita bisa cari di internet, kemudian kita gunakan sebagai library-nya rangkaian kita sehingga kita bisa menggunakannya seperti itu. Ya, sampai terakhir ya, sampai seperti ini. Ya. Ini adalah CAE-nya, sedikit gambaran mengenai CAE Bapak Ibu ya. Jadi Computer Aided Electronic. Selanjutnya ya. Untuk ini apa namanya? Integrasi ke contohnya ini proyek yang lainnya nih.
Ya, ini ada yang tadi sama sebenarnya. Ini gambar skematik elektroniknya ya. Kemudian sorry, dimulai dari mungkin skematiknya dulu. Sorry. Nah, ini skematiknya. Anda akan pelajari ya. Ini adalah skematiknya. Dari skematik ini kita buatkan layout PCB-nya seperti itu. Dari layout PCB tersebut ya, kemudian kita lanjutkan ke visualisasi 3 dimensi seperti ini. Ya. Nah, dari visualisasi 3 dimensi ini, kemudian kita lanjutkan ke ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, ya ini kan jadi nih visualisasi 3 dimensi dengan ukuran aslinya kan ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung integrasikan dengan CAE desainnya Bapak Ibu. Contohnya rangkaian saya yang tadi ya, elektronik tadi dia memiliki display Bapak Ibu. Nah, display itu kita buatkan sebuah enclosure, kita buatkan sebuah box contohnya ya kan. Ini elektroniknya ya. Kemudian kita tambahkan bentar. Nah, ini kita tambahkan, kita desainkan box yang mana ukurannya bisa pas dengan desain elektronik kita. Ini sudah integrasi CAE dan CAD-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan mekanisme seperti ini ketika engineer elektronik ingin merubah desainnya, mereka bisa langsung merubah desain yang ada di sini. Itu. Nah, kalau yang bagian elektronik merevisi, contohnya lubangnya berubah posisinya atau gimana, maka si desain mekanik juga bisa mengetahui langsung, oh ternyata lubangnya berubah atau bergeser atau ukurannya lebih besar contohnya. Maka dia bisa langsung menyesuaikan mechanical yang akan digunakan seperti itu dan bisa langsung memperbaikinya. Nah ini akan terus dikerjakan sampai produk, sampai alat tersebut benar-benar selesai benar-benar selesai, maksudnya memuaskan desainnya gitu. Ya, benar-benar memuaskan. Nah, kalau sudah, nah ini contohnya. Ini saya rekam dengan mahasiswa saya ini. Nah, ini contohnya kemudian kita lanjutkan untuk manufacturingnya, Bapak Ibu. Jadi contohnya kalau di kami ya, kami coba implementasikan menggunakan teknologi 3D print, ya manufakturnya menggunakan 3D print, kita print desain yang kita miliki tadi untuk kita dapatkan hasil 3 dimensinya seperti ini. Seperti itu. Ya. Tapi hasilnya ini sudah 100% sama seperti yang kita miliki di di sini tadi. Nah, kalau kita lihat kalau kita pahami tahapannya, berarti kita sebenarnya bisa memulai dari manapun Bapak Ibu. Kecuali bukan dari manufaktur ya. Kita bisa memulai dari sisi elektroniknya bisa atau mekaniknya sebenarnya bisa. Jadi contohnya mekaniknya bisa kerja duluan, oh boxnya nanti kira-kira seperti ini. Baru setelah itu kita integrasikan jatuh file itu juga bisa. Atau contohnya tadi yang saya ceritakan di awal, elektroniknya kerja duluan, baru nanti dibuatkan enclosure-nya, desainnya, baru nanti dicetak contohnya menggunakan teknologi 3D. Atau bahkan kalau diinginkan, kalau saya kan di sini kami kan menggunakan teknologi 3D print ya untuk menghasilkan enclosure-nya ini. Mungkin kalau ini untuk tujuan produksi massal nggak mungkin kan menggunakan 3D print. 3D print teknologi untuk rapid prototyping. Kita juga bisa dengan di dalam software-nya ini, saya tidak bisa menunjukkan, nanti kita bisa tunjukkan. Kita juga bisa langsung hubungkan ke contohnya ke mesin CNC untuk membuat untuk membuat cetakan injection moldingnya contohnya. Itu juga bisa. Sehingga mesin CNC itu akan kita operasikan berdasarkan desain yang kita miliki di sini. Nah, ini yang belum saya bisa tunjukkan di sini di video yang ini adalah rendering Bapak Ibu. Nah, saya tadi lupa, saya belum menulis ini tadi, ya.
rendering ya, rendering dan dokumentasi Bapak Ibu. Karena seringkali ketika Bapak Ibu contohnya ingin menawarkan suatu produk atau suatu barang, ya, kita belum membuat produknya, kita belum memiliki barangnya, tapi kita ingin mempromosikan ini ke investor kita, Bapak Ibu. Maka proses rendering dan dokumentasi ini vital. Kita tidak perlu keluar biaya terlebih dahulu untuk melakukan prototipe, untuk menghasilkan satu prototipe tidak perlu. Kita bisa melakukan rendering terhadap desain yang kita miliki, ya, kemudian memberikan dokumentasi, tulisan, informasi, fitur di dalam rendering tersebut, seolah-olah prototipe tersebut sudah benar-benar nyata adanya, sudah selesai gitu. Itu bisa. Ya, itu bisa. Coba mungkin saya masih ada nggak yang hasil rendering? Mungkin saya punya. Saya lihat dulu. Ya. Jadi hasil rendering seperti inilah yang seringkali diinginkan oleh pihak ketiga, mungkin buyer, mungkin investor, untuk benar-benar, oh ternyata desain Anda bagus kan gitu. Ternyata memang alat itu bisa direalisasikan, ya, dan visible gitu. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa meyakinkan contohnya ya, investornya tadi seperti itu. Mungkin ada yang lainnya, sebentar saya lihat. Mungkin ini ada juga, sebentar. Nah, ini tadi yang tadi, cuma ini animasinya Bapak Ibu. Nah, di dalam Fusion tadi juga kita bisa melakukan animasi sederhana untuk menunjukkan seperti apa nanti kira-kira perangkat yang mau kita buat. Posisinya di mana, segala macam. Ini bisa kita tunjukkan. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Nah, biasanya animasi seperti ini digunakan untuk ini petunjuk assembly Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin mengassembly suatu barang yang kita tawarkan, ya, atau kita jual gitu, seringkali kita diminta untuk bisa menunjukkan gimana sih caranya seperti itu. Nah, itu yang tadi terlupa, ya, saya lanjutkan. Ya. Jadi dengan software tersebut, software Autodesk Fusion ini kita bisa melakukan hal tersebut lah, istilahnya seperti itu saja. Nah, kita akan mencoba, ya, belum saya kirimkan. Setelah ini nanti saya bisa mengirimkan juga link yang panjenengan bisa pergunakan untuk proses instalasi. Tentu saja kalau sambil mengerjakan sekarang mungkin tidak ini, ya, waktunya tidak representatif. Jadi mungkin nanti video ini setelah selesai saya akan upload seperti pertemuan sebelumnya, panjenengan nanti bisa akses secara nyaman di waktu yang lebih longgar seperti itu. Oke, saya akan membuka aplikasi Autodesk Fusion setelah terinstall. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya. Nah, contohnya gini. Kalau kita memulai menggunakan Autodesk Fusion, mungkin kalau panjenengan pernah menggunakan software CAD yang lainnya, entah itu CATIA, entah itu mungkin Google SketchUp, atau bahkan mungkin Blender dan mungkin AutoCAD, ya. Ini tampilannya akan mungkin tidak jauh berbeda, ya, karena ya mungkin user interface-nya berbeda. Cuma prinsip kerjanya sebenarnya sama, bagaimana kita bisa membangun sebuah desain di situ. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin normalnya ini hilang seperti ini. Tapi panjenengan kalau klik di kiri show data panel ini, maka kita akan diberikan folder cloud yang kita miliki Bapak Ibu. Kebetulan di sini saya sudah punya lumayan banyak karena sudah beberapa tahun kan gitu, ya.
Dan ini semua apa berkas yang saya miliki ini semuanya disimpan dalam sistem cloud Bapak Ibu. Sehingga kalau saya login di komputer panjenengan dengan username saya, maka data ini saya bisa langsung akses juga tanpa harus mengcopy paste atau tanpa harus menggunakan flash disk atau segala macam seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ketika kita ingin berkolaborasi dengan tim contohnya, di sini akan muncul Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya pernah membuat 3 tim ini ya. Ini tim profesional lah istilahnya. Di luar ini di private ini ya, di luar institusi ya. Ini saya pernah membuat tim dengan anak-anak PKL saya. Ya, siswa magang yang kami miliki ada 3 orang itu. Mereka saya berikan beberapa jobs untuk desain ya. Setelah saya ajari gitu, setelah kami coba poles gitu supaya mereka sudah paham, kemudian mereka bisa mandiri. Dan saya buatkan satu tim sendiri untuk saya bisa validasi, saya bisa melihat, kita bisa kolaborasi seperti itu. Dan ini dengan yang terakhir ini dengan bimbingan skripsi saya kalau yang ini. Seperti itu. Nah, yang VStack ini kebetulan ini yang private ya, yang biasa saya pergunakan untuk tujuan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyimpan semua filenya di sini. Contohnya kalau mau memulainya, saya sering kali membuat satu folder. Jadi satu project itu satu folder. Nanti selamanya satu folder kalau masih berkaitan, saya akan selalu bekerja di folder tersebut. Contohnya kalau saya pernah bekerja membuat treadmill aplikasi di daerah treadmill tadi yang sepeda tadi itu di sini satu folder ini. Di folder ada folder lagi AdCAD ini adalah elektroniknya ya. Ini desain elektroniknya. Yang di sini adalah desain mekaniknya. Contohnya seperti itu ya. Segala macam. Nah, jadi di sebelah kiri ini kita memanajemen semua file yang kita miliki di cloud-nya Autodesk seperti itu. Loh, Pak, kalau berarti kan file kita dimiliki oleh Autodesk, benar sekali. Dan itu yang mungkin kalau saya katakan ya plus minus sebenarnya sih ya. Kalau seperti kita punya file atau data yang tersimpan di Google Drive kan juga plus minus itu. Kalau datanya nggak terlalu penting sih nggak ada masalah gitu. Tapi kalau datanya kritis, datanya sensitif, panjenengan mungkin teknologinya bagus disimpan di servernya orang, ya orang itu kan juga bisa ngintip kan gitu. Ya memang semuanya plus minus. Kita kalau sistemnya cloud kan kita nggak perlu menyediakan media penyimpanan saja. Tapi saya kira kalau saya sendiri sih tidak begitu masalah Bapak Ibu. Karena saya pergunakan untuk tujuan edukasi ya. Jadi file ini saya publish untuk siapapun bisa mengakses, contohnya dengan mahasiswa saya atau dengan tim saya seperti itu. Jadi setiap memulai proyek kita akan membuat satu folder, kemudian kita akan mencoba menyimpan semua proyek kita di dalam folder tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan memulai terlebih dahulu untuk ECAD-nya apa, CAD-nya, CAE-nya atau CAD-nya atau CAM-nya enggak. Kalau CAM-nya nggak mungkin kan ya. Kalau CAM-nya nggak mungkin. Nah, ini saya akan mencoba memberikan contoh workflow yang paling simpel, yang sederhana karena memang keterbatasan waktu. Kita akan memulai dari electronic design Bapak Ibu. Ya. Saya akan membuat electronic design seperti ini, ya. Kemudian saya akan membuat satu folder. Di sini adalah saya beri nama dengan diklat. Saya akan taruh dia ke atas, saya pin supaya dia bisa cepat saya akses. Nah, foldernya masih kosong. Kemudian kita akan membuat skematik Bapak Ibu. Ini kebetulan karena komputernya jalannya ada yang rekam, ya kan? Ada yang zoom, ada yang cat. Ini luar biasa bebannya ini. Jadi agak lambat ini komputer saya, laptopnya. Tuh, saya membuat skematik yang masih kosong contohnya. Seperti ini.
Ya, sebelum saya memulai pekerjaannya, saya akan menyimpannya terlebih dahulu. Skematik saya save. Sudah, di sini ada skematik Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat di sini sudah skematik, kita akan menambahkan yang atau dari skematik ini bisa langsung kita double klik tadi, atau kita buka dari sini, sama saja. Saya berharap laptop saya nggak ngehang ini, gara-gara ininya terlalu berat. Oke. Kita akan menambahkan komponen kertas, ukuran kertas A4 untuk ini ya. Saya buat dengan frame. Oops. A4 ada nggak? Oh, nggak ada kertasnya. Contohnya kita ingin rangkaian skematik kita kan ingin kita gambar di kertas ukuran A4 dengan apa? Dengan frame yang resmi. Contohnya untuk menambahkan komponennya kita bisa menambahkan dari sini saya kira. Nah ini karena dia adalah software berbasiskan cloud Bapak Ibu, jadi yang kita gunakan ya, yang kita butuhkan adalah koneksi internet. Jadi setiap kali kita membuka ini kita akan selalu membutuhkan koneksi internet seperti itu. Saya akan mencari namanya adalah, bentar saya cari di sini. Ada nggak? Atau landscape A4? Oh kok nggak ada? Bentar. Ya, PCB dokumen. Kita klik PCB dokumen tadi. Nah, setelah itu, ya ini komponen sudah ada. Kita akan pindahkan dia. Bentar, saya blok dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba rapikan lagi. Contohnya kita taruh di sini. Nah, gini. Nah, kalau diinginkan seperti ini, sudah kita klik OK dulu. Kemudian mungkin kalau isi, ini adalah ukuran asli, ukuran layout kita nantinya. Terlalu besar, ini bisa kita kecilkan Bapak Ibu. Contohnya ini akan saya pindah ke sumbu 00-nya di sini, ya, sehingga ini akan saya taruh di agak bawah. Klik kanan di sini, kemudian move group sampai di titik paling bawah seperti ini. Dan ini kita akan tarik ke bawah, yang ini ke sini contohnya. Atau kalau diinginkan ini akan saya taruh di agak tengah ini. Oh, sorry. Jujur saja ya, sampai dengan hari ini saya merasakan sebenarnya software ini minusnya itu adalah lumayan berat Bapak Ibu, meskipun dia basisnya cloud.
Ya, saya tidak tahu apakah karena itu komputer saya yang terlalu lambat, tapi eh, Fusion tapi kayaknya sama ya seperti ini, seperti software-software CAD yang lainnya kan rata-rata kan memang berat membutuhkan spek komputer yang tinggi juga. Dan di sini saya juga merasakan di Fusion itu juga hal yang sama gitu. Itu mungkin itu saja yang minusnya kalau saya merasakan dari aplikasi Fusion ini. Ini kemudian kita akan menambahkan apa? Hools ya. Tambahkan please Hool NPTH. Saya akan menambahkan untuk lubang ininya spacernya contohnya ada 4. Sini dengan dimensi yang kita inginkan contohnya. Drillnya adalah ini 13, saya naikkan supaya lebih besar. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya akan menggunakan perintah sorry, yang ini belum tadi. Yang ini juga sama, saya besarkan. Sorry. Yang ini juga akan saya besarkan. Nah, ini saya tadi kelupaan ya. Untuk setting ini ya, satuan, ini sebenarnya sesuaikan dengan familiarity kita ya, dengan kebiasaan kita. Kalau menggunakan milimeter, silahkan gunakan milimeter seperti ini, kemudian klik OK. Maka semuanya nanti dia akan mengacu ke satuan milimeter, Bapak Ibu. Sebentar. Mungkin saya tambahkan lagi di sini. Nah, ini contohnya. 1 mili berarti. 1 mili terlalu kecil ya. Drillnya ya minimal 3 mili lah ya. 3 mili ini. Ya, seperti itu. Yang ini juga 3 mili nih. Ini juga 3 mili. Yang ini juga 3 mili. Nah, seperti ini. Nah, kita anggap layoutnya ukurannya sudah sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa ininya sekarang menghubungkannya ya. Misalnya ini ya ke sini tebalnya adalah sebentar. Tebalnya di mana tadi? Top bener. Tebalnya itu ada di desain ini sebenarnya. Oh ini trace width. Saya akan tebalkan dikit ya. Terlalu tebal. 2,54 1 aja. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kemudian dia akan masuk ke sini. Dah, contohnya ini saja, Pak. Ya, contohnya ini saja. Jangan lupa kita simpan save. Skematik ini kita simpan sebagai layout ya. Layout. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan melihat visualisasi dimensinya menggunakan apa namanya? Tombol push to 3D PCB, Bapak Ibu. Kita klik di sini. Maka dia akan mencoba untuk mengenerate tampilan 3 dimensinya. Monggo Bapak Ibu kalau sambil ada pertanyaan bisa disampaikan juga. Ya, seperti ini.
Sudah kelihatan mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini sebenarnya terlihat ya penempatan komponen pada lokasi atau footprintnya ini tidak tepat. Ya, kita bisa paskan sendiri Bapak Ibu kalau seperti ini. Ini karena library memang buatan saya yang ESP ini, jadi ada kalanya dia nggak sesuai ukurannya. Saya perlu geser dia sedikit ke kiri ini untuk ngepaskan lokasinya. Tapi overall kita bisa memiliki visualisasi yang pas ini Bapak Ibu. Itu. Ya, jadi kita tanam program, kemudian LED ini bisa kita kendalikan. Sesederhana itu. Jadi sampai dengan titik di sini kita sudah bisa, sederhananya kita bisa membuat skematiknya kan gitu ya. Kita bisa membuat layoutnya, kemudian kita bisa kita bisa memvisualisasikan 3 dimensi dari perangkat ini seperti itu. Sebentar saya simpan dulu. Ini adalah 3D model. Ya, saya simpan, save. Nah, pekerjaan selanjutnya yang kita kerjakan adalah bagaimana perihal mengenai ini Bapak Ibu, apa namanya? CAD-nya, desain mekaniknya ya. Nah, untuk desain mekaniknya, ketika ini sudah selesai, maka kita bisa melihat Bapak Ibu di sini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita simpan tadi, kita akan memiliki ya dari skematik ya, kemudian layout, kemudian 3D model. Itu ya. Sekarang tiba gilirannya kita akan mencoba mendesain sebuah ini mechanical design menggunakan new design seperti ini. Kita klik new design dulu. Nah, kemudian kita berikan nama contohnya CAD ya. Saya simpan di sini. Oke, masih kosong Bapak Ibu. Nah, yang masih kosong ini bisa kita tambahkan dengan komponen 3D model kita tadi. Tinggal klik di kanan di sini, kemudian insert into current design. Seperti itu. Ya. Nah, kalau dia sudah masuk, ya ini adalah ukuran sebenarnya. Kita akan anggap posisinya tepat di situ benar, sehingga kita klik OK. Ya. Nah, pastikan ya bahwa ya CAE yang sudah kita desain sebelumnya ini simbol apa ini? Simbol rantai ini change ini masih aktif. Ini menandakan bahwa 3D model yang kita miliki di sini masih terhubung dengan file asli di mana dia diedit Bapak Ibu. Sehingga kalau nanti di lokasi filenya itu kita modifikasi, maka kita bisa mengupdate yang kita miliki di file ini. Seperti itu. Nah, nanti kita akan coba sama-sama. Nah, pertama kali ya kita akan membuatkan box enclosure-nya contohnya. Ya. Contohnya kita akan membuat sebuah sketch dulu. Jadi untuk memulai pekerjaan desain ya, kita akan selalu menggunakan tombol ini create sketch di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat bidangnya di sini, ini sementara akan saya sembunyikan supaya nggak mengganggu ya. Nah, ini kita akan menulis pada bidang mana, XY atau YX atau XZ, serah sesuai dengan keinginan. Tapi kalau kita lihat bidang PCB saya, elektronik saya tidur di situ gitu lokasinya. Maka saya perlu menyesuaikan supaya lebih nyaman. Saya akan desain di bawah di bidang yang ini. X dan Y ya berarti ya, X dan Y. Nah, seperti ini. Sehingga bentuknya seperti ini nanti. Nah, seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan? Kita akan menjiplak ya, istilahnya kita akan menggunakan referensi dimensi yang dimiliki oleh elektronik desain kita
ke mechanical kita. Untuk tujuan tersebut, maka kita akan membuat create, kemudian kita akan menggunakan perintah project atau P, ya ini project, memproyeksikan maksudnya. Apa yang mau saya proyeksikan adalah si PCB ini, saya klik semuanya dulu, klik seperti ini, kemudian akan saya klik OK. Jadi dengan cara seperti ini, maka kalau ini saya sembunyikan, maka saya masih punya sketsnya, blat-blatannya lah istilahnya. Ukuran dari PCB yang saya miliki untuk saya jadikan sebagai referensi. Contohnya, untuk membuat boxnya, maka saya akan meniru ukuran yang ada di sini contohnya. Kemudian akan saya tekan huruf O, atau di sini ada modify, kemudian tekan ini offset atau U. Tinggal kita klik di sini Bapak Ibu. Sini klik, maka dia akan memberikan offset terhadap keseluruhan ukuran yang kita inginkan tadi. Contohnya ini saya offset, contohnya nanti PCB ke tepinya ke tepinya boxnya atau enclosure-nya ini space-nya adalah sekitar ya 5 mili lah contohnya. Seperti itu. Kita klik OK. Ya. Dengan cara tersebut ya saya bisa merapikan sedikit ya. Sebentar. Saya akan mengulangi lagi perintah O untuk memberikan ketebalan terhadap desain yang saya miliki Bapak Ibu. Kalau tadi 5 supaya tebalnya 8 berarti 5 plus 3 8 berarti saya tarik di sini 8. Maka di sini tebalnya adalah 5 ke 8 berarti ini 3 mili Bapak Ibu. Tebalnya boxnya. Ya, kemudian kita akan menggunakan bukan offset tapi fillet ya untuk memberikan lengkungan di pojok masing-masing pojok. Saya berikan di sini sekitar 3 ya. Ini juga 3, ini juga 3, yang ini juga 3, yang ini juga 3, yang ini 3, ini 3, ini 3. Seperti itu saya klik OK. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang akan kita coba lakukan adalah kalau kita lihat sekarang sketsa saya itu ada di bawah nih. Rata dengan permukaannya PCB yang bawah ini. Maka yang perlu saya lakukan di sini adalah saya sembunyikan lagi di sini yang ini ya. Kemudian sebentar, sketnya ini kalau saya sembunyikan hilang semua ya. Kita akan mengekstrud ini ke bawah Bapak Ibu. Ya, saya akan ekstrud ke bawah, boleh ke atas juga boleh. Tapi kalau kita lihat seperti ini nanti posisinya, kita lihat dari sisi sini. Kita akan finish sketch dulu ya. Kemudian saya akan geser seperti ini ya. Ini yang saya pilih ya. Kita tekan extrude untuk membuat extruding ke atas dan ke bawah. Kita klik atas bawah sini, kemudian kita akan memiliki panah atas seperti ini ya. Ini untuk yang sisi atas, yang sisi bawah ini akan saya berikan two side tapi tidak simetris, jadi ini akan saya tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini sudah langsung terlihat ya. Seperti itu. Ya. Kira-kira ya seperti inilah. Yang bawahnya saya berikan space lagi mungkin. Ya, seperti ini. Pastikan di sini adalah perintahnya adalah ini body ya. Kita klik OK. Ukurannya disesuaikan dengan keinginan saja. Nah, sampai dengan titik ini kita sudah berhasil membuat box enclosure-nya Bapak Ibu. Tapi masih lubang, belum selesai. Ya, kita akan sembunyikan sekarang si 3D model ini supaya tidak mengganggu ya. Sekali lagi ya, kita sudah punya body di sini. Nah, saya cenderung lebih suka bekerja tanpa diganggu dengan ini dulu. Ya, si elektronik karena contohnya kan kita sebagai mechanical design kita konsentrasi di desain saja di enclosure-nya saja kan gitu. Nah, selanjutnya apa yang akan kita coba sama-sama di sini lakukan adalah kita akan mencoba menyelesaikan tutup bawah dan tutup atasnya. Kalau tutup bawahnya kan sederhana saja kan ya. Contohnya dari sini ya, saya ingin ratakan dia, maka kita bisa melakukan seperti ini Bapak Ibu. Kita klik lagi sekali lagi, kita klik create sketch. Saya ingin membuat sketch tapi tidak pada bidang yang tadi. Saya ingin membuat sketchnya di permukaan bawahnya bidang yang ini kita modifikasi. Contohnya di sini. Saya akan klik di sini.
seperti ini. Ya. Sekali lagi saya akan menggunakan perintah create, ya, kemudian project, kemudian project. Saya klik di sini, klik, kemudian klik OK. Maka kita akan mendapatkan referensi yang sama seperti tadi, tapi pada permukaan bawah box enclosure-nya tadi. Kemudian kita bisa langsung klik di tengahnya sini untuk memilih, atau kita klik finish sketch dulu, ya. Kemudian kita klik tengah sini, extrude dulu ya, extrude, kemudian klik ini tengah tadi dengan yang ini. Sekarang kita bisa mendefinisikan ketebalannya Bapak Ibu. Ya, berapa tadi? 3 mili ya. Maka di sini akan saya set dengan 3 mili. Sekali lagi, ini karena kita tidak ingin profil interpisah, maka kita akan menggunakan operasinya join. Sehingga yang atas dan yang bawah ini akan jadi satu. Saya klik OK. Maka dia akan menjadi satu, tapi yang bawahnya sudah ketutup Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, saya kira sangat mudah dan sederhana. Nah, selanjutnya untuk tutup yang atas, ini kita akan lihat sama-sama bagaimana cara kita. Contohnya kalau ini saya aktifkan lagi, ya bentuknya seperti itu sekarang. Sebelum kita membuat penutup yang atas, ada baiknya kita bisa membuat spacer ya. Space antara ini, lubang ini ke bawah itu kan kita buatkan istilahnya, kakinya kan gitu. Kalau di elektronik spacer ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngelihat nih jedanya seperti apa, selisihnya berapa, gapnya ada berapa senti-mili kan nggak kelihatan. Ada satu tools yang bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita, Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya inspect, kemudian kita bisa menggunakan perintah section analysis. Ya, section analysis saya klik di sini, tengah sini, kemudian ini saya tarik ke tengah di sini. Dengan cara seperti ini kita bisa melihat posisi posisi desain kita seperti apa yang tidak terlihat kalau ini kita tidak aktifkan. Saya klik OK, ya, sehingga kalau di sini kita bisa melihat gini. Ya, section analysis. Dengan cara yang sama, kalau ingin pada irisan yang lainnya, kita bisa juga melaksanakan ya inspect ya. Sekali lagi ya, section analysis, tapi sekarang dari sisi sini Bapak Ibu. Nah, gini. Silahkan saja. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau sudah ketemu di sini, maka kan kita ingin membuatkan spacer di bawah ini kan. Karena kita ingin, contohnya pada kasus ini kita inginkan untuk 3D print, maka daripada saya beli spacer, maka sekalian aja saya print kan gitu. Maka biasanya kita bisa menambahkan ini, spacer langsung di bawahnya ini untuk menahan sebagai kakinya PCB tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membuat sketch ya di permukaan bawah sini, lantai yang bawah di sini, ya seperti itu. Kemudian analisisnya ini akan saya matikan supaya tidak mengganggu lagi, ya seperti ini. Ya, kemudian kita akan menambahkan project, kemudian sama tadi P ya, klik kemudian klik project atau P. Shortcut adalah P. Sudah kita punya proyeksinya. Nah, kalau sudah ada proyeksinya, maka kita bisa sekarang meng-offset lagi, tekan tombol O sini, di sini, kemudian ini ke sini. Contohnya di sini saya set 5 contohnya, ya. Saya klik OK, tekan U lagi untuk offset, ya. Tekan di sini, kemudian tekan 5, tekan OK. Kemudian offset lagi ya di sini, tekan 5 lagi untuk ukurannya 5, tekan O lagi, pilih di sini, tekan 5 untuk ukuran 5. Seperti itu. Selanjutnya, tapi ini ada yang mengganggu ini. Kita bisa menghapusnya ini supaya nggak mengganggu. Nah, ini saya buang dulu. Ini juga supaya tidak mengganggu akan saya hapus. Ya. Ini juga saya hapus. Ini enggak ini. Yang ini juga saya hapus ini. Hasil proyeksinya tadi. Nah, kalau sudah, kita akan membuat extruding ke atas ini, Bu, Bapak Ibu. Ini sama ini ya. Coba
kita akan coba ekstrud dia, tapi kita akan aktifkan analisis seperti ini supaya kita bisa melihat proses ekstrudnya. Ya, tekan solid, ya, kemudian ekstrud ke atas. Lihat dari atas seperti ini. Ya. Dah. Nah, tapi tadi profilnya ada yang kurang. Saya akan memilih semuanya dulu, Bapak Ibu. 1, 2, sama yang ini, 3. Sorry. Saya nggak kena tadi. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Semuanya ya, saya tarik contohnya sampai di lurus dengan permukaan PCB-nya tadi contohnya. Nah, seperti ini berarti sampai di sini contohnya. Nah, gini. Ya, kemudian kita klik OK. Ya, seperti itu. Atau kalau mau, ini kok kurang miring kan gitu ya. Kelihatannya kan agak kurang miring, terlalu lebar ya. Kita bisa memodifikasi tadi. Kita klik kanan di yang terakhir tadi, kemudian edit feature. Kemudian kita bisa mengatur derajatnya supaya dia lebih tirus ya. Seperti ini contohnya. Terus kita klik OK. Sayangnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, 3D model kita belum ada lubangnya di sini. Karena sketsa kita tadi, mana tadi? Nah, yang bawah ini tadi, dia ikut ditarik ke atas, kita ekstrud ke atas. Nah, untuk tool tersebut maka kita bisa menghilangkan dulu desainnya. Saya klik di sini, kemudian saya ekstrud ya. Kemudian saya aktifkan bodinya lagi, baru ini saya tarik ke atas. Dia akan nge-cut di sini seperti itu. Kan saya cut. Nah, panjenengan lihat di sini ya, sehingga dia benar-benar sesuai dengan lubang yang kita miliki untuk PCB-nya seperti itu. Nah, ini dia. Ya. Tentu saja kalau kita inginkan dia tembus ke bawah karena memang mau kita skrup sampai ke bawah ya, maka contohnya kita bisa langsung menambahkan juga tadi ya, saya aktifkan ini lagi, ini saya sembunyikan, ini saya sembunyikan. Yang ini juga, ini akan kita ekstrud juga ya. Kita aktifkan lagi bodinya supaya dia muncul dan bisa kita cut ke bawah juga. Kemudian kita cut. Seperti itu ya. Kita buang lagi sketsnya. Sekarang kita lihat seperti apa hasilnya. Apakah sudah lubang atau belum? Oh, sepertinya belum. Bentar. Saya Ctrl Z aja dulu. Oke. Sorry. Ctrl Z dulu. Ya. Kita akan aktifkan seperti ini. Ada cara yang lainnya sebenarnya lebih mudah. Saya sembunyikan lagi. Tadi ini belum ya. Yang ini tadi, edit feature. Ini akan saya simetris saja ke atas dan ke bawah. Jadi dia akan motong ke bawah juga gitu. Jadi yang ke bawah juga ikutkan kepotong. Saya klik OK lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya, sudah sesuai dengan keinginan kita ya, sudah ada lubangnya. Seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya hal ini akan kita lakukan sama sampai dengan untuk keempat titik berikutnya seperti itu. Nah, contohnya karena kita punya 4 titik, maka hal ini akan kita terapkan pada 4 titik tersebut. Contohnya seperti itu gitu. Ya. Nah, caranya ya sama seperti tadi, berarti kita akan coba hilangkan ini supaya nggak ada dulu. Ya, seperti ini. Baru ini kita akan jalankan yang sama. Caranya 1, 2, 3. Kita ekstrud. Tapi sekalian aja dengan yang ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian kita aktifkan analisisnya lagi. Kita aktifkan analisisnya lagi. Ini. Kemudian kita tarik ke atas lagi. Ya, analisis saya buang lagi. Kita tarik ke atas. Ya. Sampai mana? Nah, kalau kita supaya sama dengan ini, mendingan kita langsung klik ke atasnya ini sampai ini gitu. Saya klik di sini.
Maka dia otomatis tingginya akan sama dengan yang barusan kita klik tadi. Kemudian miringnya gimana miringnya? Miringnya bisa kita atur Bapak Ibu. Ya. Bisa nggak miringnya? Contohnya miringnya adalah berapa tadi? 50 mungkin ada nggak? Oh, terlalu besar. Mungkin, sorry 5 ya. Bilang juga 5. Bentar. Oh, 5 bukan 5. 5. Min 5 mungkin. Oh ya, min ya. Min 25. Nah, seperti itu. Atau kita klik OK saja dulu. Saya klik 25. Kita lihat yang tadi itu berapa ininya taper angle-nya ini. Feature. Bukan yang ini ya. Bentar. 1. Oh, yang ini ya. 30 itu. Jadi yang di sini juga kita samakan 30. Dit. Nah, ini min 30. Ya, kita klik OK. Ya, sudah tiga-tiganya langsung ini sudah selesai. Tinggal pekerjaan kita untuk membuatkan lubangnya. Nah, untuk membuat lubangnya sama, konsepnya sama. Jadi ini kan kita sembunyikan dulu. Kita pilih yang satu. Kita extrude ya, 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Kita aktifkan lagi. Kemudian kita akan lihat dari samping sini. Kita akan aktifkan simetris saja. Kemudian kita tarik ke atas supaya dia nge-cut sampai di situ. Kemudian kita klik cut. Oke. Ya. Seharusnya dia sudah habis. Kita sembunyikan ininya. Ya. Nah, seperti itu. Maka box kita, enclosure kita sudah setengah jadi ya. Untuk yang bagian bawah, kita bisa mendapatkan hasil yang sudah lumayan seperti itu. Nah, kalau diinginkan, Bapak Ibu ya bisa juga menambahkan sedikit ini ya, sedikit penguat lah di pojok-pojoknya ini dengan menggunakan fillet ya. Contohnya seperti ini. Kita bisa tambahkan di ujung sini. Contohnya kita berikan fillet seperti ini Bapak Ibu. Nah, gini. Nah, mungkin supaya kelihatan hasilnya. Nah, seperti inilah hasilnya. Filletnya itu kan berpengaruh seperti itu. Nah, ini. Jadinya dia miring nih. Seperti itu. Ya, saya klik OK untuk mengiyakan. Oke, kita sudah memiliki box yang sudah setengah jadi. Seperti itu. Ya, saya klik simpan dulu. Pastikan tidak ada error. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan bisa sambil disampaikan, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, kita akan menambahkan ini ya, penutupnya Bapak Ibu. Ya, penutupnya kita akan menambahkan di sini ya file ya new sketch lagi ya di permukaan atas ini. Sorry. Supaya dia tidak nempel di atasnya sini, mungkin kita bisa membuat sketch di atasnya sedikit dari itu. Contohnya kita bisa menggunakan construct ya, offset plane dari permukaan atas ini. Sebentar. Nah, ini kita tarik atas sedikit. Nah, seperti ini. Contohnya kalau kita lihat di samping ini, kita naikkan sedikit ini. Nah, gini. Kelihatan ya. Nah, contohnya saya tarik di atas sedikit seperti ini, saya klik Oke. Ya. Nah, kemudian baru kita membuat sketsa di atas ini berdasarkan yang ada di sini. Caranya gimana? Sama. Create sketch. Yang kita sketch ada di permukaan ini. Kita akan membuat sketsa di sini. Tapi sebentar. Mana sketchnya tadi? Ya. Tapi yang kita lakukan, saya akan menggunakan acuan yang ada di permukaan ini untuk ukuran dasarnya. Saya tekan P untuk project. Ya, kemudian saya klik di sini, maka dia akan project ke atasnya di sini. Ukurannya pas dengan yang di bawah ini. Kemudian kita klik OK, Bapak Ibu. Sudah seperti ini saja. Maka kita bisa mengekstrudnya
ya, ke atas sejauh, contohnya sebentar, extrude ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik OK. Ya. Baru ini kita buatkan yang tutupnya atas lagi. Sama seperti tadi, klik grid sketch, tambahkan di atas, kita klik. Kemudian saya tekan project lagi untuk P, kemudian saya klik di sini, kita klik OK. Kita akan klik extrude lagi di sini ya, extrude dari permukaan atas ini, dan di sini setebal 3 mili tadi ya untuk ketebalannya, tapi semuanya sekarang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kotak sesuai dengan keinginan kita. Analisisnya bisa penjenengan lihat ya, seperti itu hasilnya. Ya, atau kalau dari sisi irisan yang satunya dia seperti ini. Nah, gitu. Untuk mencoba menempelkan apakah dia fits atau tidak ke bawah, kita bisa menekan SA line ya, kita tempelkan permukaan ini ya, permukaan ini mau kita tempelkan ke permukaan yang ini, yang sini ke bawah. Komponen tapi body ya, bodies ke sini. Nah, dia akan nempel ke bawah. Saya klik OK. Nah, itu Bapak Ibu, pas ya, pas di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu, atau saya sembunyikan, maka bentuknya seperti ini. Ya, sudah kita scroll dari bawah untuk memegang PCB-nya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke mengkabelan segala macam, kita akan mencoba untuk membuktikan apakah bisa. Kalau contohnya ya, ini desain mekaniknya jadi contohnya. Ya, saya sembunyikan yang atas. Desain mekaniknya sudah jadi, elektroniknya jadi, tiba-tiba pada suatu hari karena ada permasalahan, ternyata kita diharuskan untuk untuk merubah ininya Bapak Ibu. Lubangnya PCB ini contohnya. Gak di sini ini harus ada di tengahnya ini, contohnya kayak gitu. Sehingga si elektroniknya akan bekerja ya di layoutnya ini kan ya. Dia akan bekerja di layoutnya ini. Ya. Kemudian dia akan menggeser, seperti ini. Ya, saya taruh di tengah sini contohnya. Ya. Nah, ketika dia merubah desainnya, karena desain ini digunakan pada CAD tadi, maka di sini akan muncul notifikasi out of sync atau di luar sinkronisasi ya. Jangan lupa kalau ini sudah selesai, pastikan contohnya seperti ini ya, pastikan ini kita simpan terlebih dahulu ya, kemudian kita klik OK. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke desain CAD kita. Kemudian kita akan lihat file yang kita miliki di sini. Sebentar. Saya refresh dulu. Sorry, tadi saya editnya nggak di sini ya. Saya undo saja yang di sini tadi, sebentar. Ya. Ini akan saya undo dulu Bapak Ibu. Saya undo seperti ini. Saya simpan lagi, sorry. Hanya di sini. Nah, contohnya tadi kalau kita memodifikasi CAD elektroniknya contohnya,
Maka yang kita lakukan adalah, ya, contohnya ini, oh ini elektrodnya nggak pas ini, harusnya lubangnya ada di tengah tadi. Nah, maka yang kita lakukan di sini adalah edit in place, ya, edit in place itu, oke. Nah, kita bisa melakukan perubahan untuk geser-geser lubang, untuk geser-geser apa. Contohnya kalau kita mau menggeser ininya juga boleh, ini apa namanya? Ininya komponennya namanya di sini adalah package ya. Contoh seperti ini, saya tekan huruf M untuk move. Bentar. Ini ya, move. Move 3D komponen. Nah, ini dia. Nah, kita klik OK. Move 3D komponennya. Nah, ini. Baru kita geser ke lokasi yang mungkin lebih lubangnya ini sudah pas. Nah, ke sana. Saya pasang lagi ya, Bapak Ibu. Nah, contohnya kita rubah-rubah seperti ini ya. Supaya lubangnya, saya klik OK lagi. Itu. Dan saya klik ini. Kalau sudah selesai, percobaannya pemodifikasi sudah selesai, maka kita bisa kembali lagi ke mode ini CAD-nya tadi ya. Di desainnya tadi kan kita sorry. Nah, ini edit in place, sorry. Saya yang ini. Kita klik di sini, maka dia akan kembali lagi ke mode editor di CAD-nya tadi. Dan ini bisa kita lakukan berulang-ulang sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Nah, anggap ini kita sudah selesai untuk yang elektroniknya. Kembali lagi kita akan masuk ke yang mechanical ya. Penutupnya tadi kita akan coba aktifkan ya seperti ini ya. Nah, namun kita ingin menambahkan ini Bapak Ibu apa namanya? Lubang ya, di entah itu untuk tombol, entah itu untuk apa, untuk akses keluar. Contohnya untuk yang atas tadi, ini kan kita harus punya akses ini untuk konektor USB contohnya, maka kita perlu membuat lubang yang ada di sini. Kita akan melakukan hal yang sama seperti ini. Saya klik di sini. Kemudian yang kita lakukan adalah kita akan membuat project ya. Sebentar. Kita akan sebentar, saya ulangi lagi karena saya tidak mendapatkan ini saja. Saya akan menambahkan dulu apa tadi? Analisisnya, sorry. Analisisnya yang sisi sini ya. Sisi sini tapi ingin saya geser agak ke sini Bapak Ibu. Supaya saya bisa mendapatkan mukanya USB ini. Nah, ini saya klik OK. Kemudian selanjutnya saya kembalikan lagi, saya hilangkan dulu. Kita akan grid sketch di permukaan yang ini ya, tapi kemudian kita aktifkan analisisnya ini ya. Kemudian kita akan membuat acuan ya, bahwa nanti ukurannya lubangnya harus sekian dan sekian kan gitu. Jadi ujung yang atas harus di sini ya. Bawahnya harus di sini. Paling kanan harus contohnya di sini dan di sini contohnya, kita klik OK. Ya, ini kalau kita lihat ya, untuk 3D modelnya saya buang, maka kita akan memiliki sedikit acuan ya untuk membuat lubang kita. Saya akan menggunakan slot ya, sini, dari sini sampai dengan mungkin ini ya, saya besarkan sedikit, nah seperti ini jadinya. Ya, kalau kurang pas,
bisa kita geser seperti ini. Ya, kemudian kita klik finish sketch. Kemudian kita klik lagi, aktifkan lagi ininya. Panjenengan bisa lihat ini ukurannya sudah lumayan pas. Ya, kemudian kita klik di sini. Nah, karena kita sekarang sudah punya acuan untuk membuat lubangnya, maka kita bisa memulainya. Kita klik di sini, kemudian kita klik extrude ya, untuk membuat lubang ke sini sampean. Ya, kemudian kita klik cut, oke. Maka dia akan mendapatkan lubang yang lurus dengan posisi USB-nya seperti itu. Ya. Bapak Ibu bisa ulangi prosedur ini sampai dengan apa namanya? Semua lubang yang diinginkan ini selesai. Seperti itu. Mungkin untuk sesi diklat yang ketiga ini saya cukupkan sampai di sini dulu mungkin ya, karena sudah jam 8 lebih ya. Untuk besok yang sesi terakhir kita akan mencoba belajar untuk memfabrikasi ya. Kalau tadi kan sudah ya, CAE dan CAD-nya sudah. Kita akan mempelajari yang untuk besoknya scam-nya, manufacturing-nya dan rendering dan dokumentasi. Bagian cara kita mengakomodasi yang ini seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu semua, mungkin kalau ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, monggo bisa disampaikan. Pak Fatur. Nggih, Bu. Nggih. Barangkali gini Pak, ini kan untuk diklat maksudnya IHT secara daring ini kan nanti kita belajar lagi melalui apa namanya Pak, record yang jenengan berikan nggih. Nggih, nggih. Nggih, nanti mungkin apa namanya ini menarik sekali untuk yang Autodesk Fusion ini. Apa namanya, kita juga perlu, maksudnya nanti kalau misalkan kita butuh ngundang jenengan ke sekolah bisa nggih? Mboten apa-apa, Bu. Kalau memang kan di PK kita kan kalau nggak salah ada apa itu? Peningkatan apa itu? Rescaling, saya nggak tahu istilahnya yang di program jenengan. Update teknologi mungkin ya. Iya, update teknologi itu kalau memang diperlukan untuk lebih detailnya sampai mungkin instalasi di komputernya contohnya, karena di sini tadi tidak saya bahas ya. Setelah ini nanti saya kirimkan link untuk bukan linknya ya, installernya saya bisa kirimkan, panjenengan bisa install sendiri. Tapi kalau memang mau intensif silahkan monggo, nanti kira-kira kalau memang diinginkan kita bisa jadwalkan di sesi yang lainnya, monggo Bu. Baik, siap Pak. Yang pasti yang kita harapkan di sini Bapak Ibu semuanya sedikit banyak sudah memahami bagaimana workflow dari Fusion 360 ini, kemudian hasil akhirnya itu seperti apa, panjenengan bisa paham. Itu saja sebenarnya sih yang kita harapkan. Nah, baru nih kan gitu ya. Kalau nanti memang ini kok menarik, bukannya menarik ya, ini kok sangat bermanfaat gitu ya, yang mungkin yang bisa memutuskan panjenengan sendiri, nanti ini harus kita sampaikan ke siswa, monggo kan gitu. Karena memang kalau menurut saya sepanjang yang saya experience di freelance itu ini banyak sekali yang membutuhkan seperti itu. Tapi memang kurang populer Bapak Ibu kalau di Indonesia itu biasanya kebanyakan yang digunakan itu ya CATIA ya AutoCAD dan teman-temannya itu biasanya Inventor seperti itu. Yang Fusion ini memang kurang populer kalau dibanding teman-temannya. Seperti itu Bu Iva mungkin. Iya Pak. Mungkin rekan-rekan yang lainnya kalau tidak ada atau mungkin ada pertanyaan, monggo kalau ada yang perlu disampaikan. Kalau tidak ada, saya minta tolong untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu supaya kita bisa screenshot 1 kali 2 kali untuk ini, untuk dokumentasi Bapak Ibu. Saya screenshot dulu sebentar. 1, 2, 3. Nggih. Sampun Bapak Ibu, matur suwun. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga yang kita coba sampaikan di malam ini memiliki manfaat, terkhusus lagi bagi nanti siswa didik kita. Itu yang paling utama Bapak Ibu.
Akhir kata, mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya. Kita bisa lanjutkan untuk diklat yang terakhir. Insya Allah besok malam. Seperti itu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Udah selesai ya? Ya, udah selesai. Sudah. Ya, itu. Kita sudah sholat Isya. Belum talah. Aku juga belum. Aku udah ya. Belum. Belum talah. Belum terus. Ayo ya. Ya. Yuk. Ayo. Ayo nggak bisa. Itu minumnya aku ya. Ayo Om. Nggak bisa ya. Itu bisanya di yang botol. Ya, tak ngaput saya. Ngaput kayak dulu.